Operasi Singkap Kegelapan. Ini adalah kisah tentang seorang prajurit 2 yang dalam perjalanan cutinya secara kebetulan bertemu dengan komandan detasemen polisi militer. Melihat wajah prajurit itu yang penuh luka lebam, sang komandan berjanji akan menindak tegas semua pihak yang terlibat saat prajurit itu kembali ke kesatuannya. Pada akhir musim kemarau tahun 2018, di sebuah pos perbatasan terpencil di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hanya angin kering yang bertiup sunyi. Ranting-ranting pohon yang meranggas mencengkeram langit seperti kepalan tangan yang marah, dan lanskap hutan belantara yang gersang seolah menandakan datangnya musim hujan yang ganas. Di gerbang utama Batalion Infanteri 316, Divisi Infanteri 1 Kostrad, prajurit 2, Prada Adi Saputra, 20 tahun, berdiri dengan wajah tegang menanti cuti pertamanya. Seragam Lorema Finas yang masih baru tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus, dan helm baja yang ia kenakan terasa canggung. Di atas papan nama bertuliskan TNI Angkatan Darat, wajahnya memancarkan gurat kesuraman yang sulit dijelaskan. Sebuah memar-samar terlihat di pipinya, dan bibirnya yang terkatup rapat pecah-pecah di beberapa bagian. Prajurit penjaga gerbang melirik surat izin cutinya, lalu menatap wajahnya, sebelum akhirnya memberi isyarat untuk lewat tanpa bertanya lebih jauh. Mungkin ia sengaja memilih untuk tidak peduli pada kegelapan yang tersembunyi di balik wajah prajurit muda itu. Di unit kecil di perbatasan, membiarkan masalah kecil berlalu akan membuat semua orang merasa lebih nyaman. Jalan, kawan, ucapnya singkat, dan palang gerbang pun terangkat. Prada Adi memberikan hormat dengan gemetar lalu bergegas meninggalkan gerbang. Langkahnya tampak penuh kecemasan, seolah ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan, bukan menyambut kebahagiaan masa cuti. Meski ada sedikit rasa rindu untuk pulang ke rumahnya di Surabaya dan bertemu keluarga, perasaan lega karena bisa sementara waktu lepas dari neraka di batalion jauh lebih besar. Ia setengah berlari menuju terminal bus antar kota yang tak jauh dari gerbang utama. Ia hanya ingin melupakan semua kenangan buruk itu, walau hanya untuk beberapa hari. Saat itulah, seorang pria yang berdiri di samping mobil Land Rover Defender tua di dekat pos jaga menarik perhatiannya. Seragamnya yang licin disetrika, pangkat mayor yang berkilau, dan yang terpenting, ban lengan polisi militer, PM, berwarna merah yang terpasang jelas di lengan kirinya, menunjukkan identitasnya. Ia adalah Mayor Bambang Wibowo, Komandan Detasemen Polisi Militer, dan Denpom, Divisi. Mayor Bambang dikenal dengan julukan Bambang Baja. Setelah lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer di Magelang, ia membangun reputasi di setiap tempat tugasnya dengan menjadi yang terdepan dalam menegakkan disiplin militer dan memberantas penyimpangan. Tatapan matanya yang tajam dan penilaiannya yang dingin membuat orang segan, tetapi bawahannya menghormati jiwa keadilan yang tersembunyi di balik ketegasannya itu. Ia terkenal sebagai sosok yang berpegang pada prinsip dan tidak akan pernah mengabaikan ketidakadilan sekecil apapun. Ia baru saja menyelesaikan patroli rutin ke unit-unit di bawahnya dan hendak kembali ke markas. Tepat saat akan menaiki Land Rover-nya, matanya yang setajam elang berhenti pada punggung Prada Adi Saputra yang berlari gontai menuju terminal. Itu bukan postur seorang prajurit yang gembira akan berlibur. Pundaknya membungkuk aneh, langkahnya tidak stabil. Dan yang terpenting, sekilas luka di wajahnya tertangkap oleh insting tajam Mayor Bambang. Joko, panggilnya dengan suara berat dan dalam. Kopral Joko, yang duduk di kursi pengemudi, segera menjawab, "Siap, Endan." Prajurit yang baru keluar gerbang itu kelihatannya tidak beres. Maksud komandan, Prada Adi Saputra? Dia prajurit baru, hari ini cuti pertamanya. Kopral Joko tidak berpikir macam-macam. Wajah canggung dan gugup para prajurit baru menjelang cuti pertama adalah pemandangan biasa. Namun,
pikiran Mayor Bambang berbeda. Itu bukan sekadar ketegangan atau kecanggungan. Itu jelas jejak rasa sakit dan ketakutan. Putar balik. Ikuti prajurit itu. Siap? Diikuti, Komandan. Sudah kubilang, ikuti. Perintah itu tegas. Kopral Joko tidak bertanya lagi, ia memutar mobil dan perlahan mengikuti Prada Adi. Di dekat terminal, Mayor Bambang meminta mobil berhenti dan ia turun sendiri. Prada Adi Saputra. Mendengar suara berat dan berwibawa dari belakangnya, bahu Adi menegang. Ia bahkan tidak berani menoleh, jantungnya serasa berdebar di telapak kakinya. Ketahuan? Apa salahku? Berbagai pikiran negatif melintas di benaknya. Mayor Bambang perlahan mendekat dan berdiri di sampingnya. Ia mencoba seramah mungkin. Cuti pertama, ya? Selamat. Tapi wajahmu pucat sekali. Terluka di mana? Adi menunduk ke tanah dan bergumam, "Siap, tidak apa-apa, Komandan. Hanya tergores sedikit saat latihan." Itu adalah kebohongan yang kikuk. Setelah menangani berbagai kasus, Mayor Bambang memiliki mata yang dapat menembus kebohongan. Tergores, terjatuh, terbentur. Itu adalah jawaban-jawaban defensif yang biasa digunakan korban kekerasan. Katanya tergores, tapi memarnya jelas sekali. Pipi dan bibirmu juga bengkak. Apa ada alasan lain? Tatapan Mayor Bambang menyapu wajah Adi dengan tajam. Ia meletakkan tangan di bahu Adi, dengan lembut memutarnya untuk berhadapan. Saat itu, ia bisa membaca kegelisahan dan kengerian yang mendalam di mata prajurit muda itu. Itu bukan mata prajurit yang mengalami kecelakaan latihan, itu adalah mata seseorang yang menanggung ancaman terus-menerus. Prada Adi, saya Mayor Bambang Wibowo, Komandan Detasemen Polisi Militer Divisi ini. Mayor Bambang memperjelas identitasnya. Mendengar dua kata, polisi militer, wajah Adi semakin pucat. Bagi seorang prajurit, PM adalah eksistensi yang menakutkan. Bahkan jika tidak berbuat salah, kehadiran mereka sudah cukup membuat ciut. Apalagi bagi Adi, yang menyimpan rahasia dan ketakutan yang luar biasa. Kehadiran sang mayor terasa seperti seorang hakim. Tenang saja, saya tidak bermaksud menghukum atau menghalangi cutimu. Saya hanya bertanya sebagai sesama prajurit dan seniormu karena saya khawatir. Apa benar semua ini hanya karena tergores saat latihan? Suara Mayor Bambang tenang, namun menyiratkan keyakinan bahwa ia tahu lawannya sedang berbohong. Adi mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Di benaknya, peringatan mengerikan dari para senior di barak terus terngiang. Awas kau kalau macam-macam di luar, pulang-pulang habis kau sama aku. Apa yang terjadi di sini, jangan pernah bocor keluar, paham? Bersamaan dengan suara dingin itu, kenangan mengerikan kembali hidup. Jika ia melapor, sisa hidupnya di militer pasti akan menjadi penderitaan yang tak berkesudahan. Ketakutan itu mengunci mulutnya. Saya sungguh tidak apa-apa, Komandan. Terima kasih atas perhatiannya. Adi mencoba menjawab dengan suara bergetar. Ia buru-buru menunduk hormat dan mencoba kabur. Kalau begitu, saya permisi dulu. Hormat, Komandan. Tepat saat ia hendak berbalik, tangan Mayor Bambang mencengkeram lengannya. Bukan cengkeraman yang keras, melainkan genggaman yang menunjukkan tekad untuk tidak akan melepaskan. Tunggu, Prada Adi. Saya perlu bicara denganmu sebentar. Tatapan Mayor Bambang tidak lagi bertanya. Ia merasakan bahwa ini bukan kecelakaan latihan biasa, melainkan bayangan kekerasan yang telah mengakar di dalam kesatuan.
dan prajurit di hadapannya adalah korban yang menanggung semua penderitaan itu sendirian dalam kegelapan. Ia tidak bisa mengabaikan takdir yang telah membawanya untuk menghentikan langkah prajurit yang penuh gelisah ini. Cuti pertama yang dinanti-nantikan Prada Adi Saputra harus terhenti tepat di depan terminal bus. Kantor Detasemen Polisi Militer Divisi 1 Kostrad memiliki suasana yang kaku dan rapi. Tumpukan berkas yang tertata, meja yang bersih tanpa debu, dan slogan Satya Wira Wicaksana yang tergantung di dinding menambah kesan agung tempat itu. Mayor Bambang membawa Prada Adi ke ruang kerjanya. Bukan ruang interogasi yang kering, melainkan kantor pribadinya di mana mereka bisa bicara sambil minum teh hangat. Tangan Adi yang memegang cangkir teh hangat yang dibawakan oleh seorang bintara urusan dalam, baur, masih gemetar. Ia terus menunduk, tak berani mengangkat kepala. Keheningan kantor seolah semakin menambah kecemasannya. Mayor Bambang tidak duduk di kursinya, melainkan bersandar di tepi meja, sejajar dengan mata Adi. Setelah ragu sejenak, ia melepaskan ban lengan PM dari lengannya dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja. Itu adalah sinyal tanpa kata bahwa ini adalah percakapan antara manusia, bukan antara interogator dan terperiksa. Prada Adi, jangan terlalu tegang, Mayor Bambang memulai dengan suara lembut. Tempat ini bukan untuk menyulitkanmu, sebaliknya, tempat ini ada untuk melindungimu dan mendengarkan ceritamu. Adi tetap diam. Di telinganya, suara dingin para seniornya terus bergema. Lapor ke PM juga percuma. Nanti juga ujung-ujungnya diselesaikan di antara kita sendiri. Kau diam saja, semua akan aman. Dalam masyarakat kecil dan tertutup seperti militer, ia sudah terlalu sering mendengar konsekuensi mengerikan dari melapor. Ia percaya bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya. Mayor Bambang seolah sudah menduga kebisuan Adi, tidak mendesaknya. Sebaliknya, ia mulai bercerita tentang kehidupan militernya sendiri. Saya juga pernah menjadi prada sepertimu. Memakai seragam ini, merasakan beratnya latihan. Dulu, saya juga merasa semuanya asing dan menakutkan. Setiap tatapan dan ucapan senior membuat saya tegang. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Suaranya terdengar lembut, seolah bernostalgia. Tapi, Prada Adi, yang seharusnya kita takuti bukanlah latihan yang keras, melainkan kekerasan dan penindasan yang tidak adil. Latihan membuat kita kuat, tapi kekerasan menghancurkan jiwa seorang manusia. Musuh yang harus kita perangi adalah perilaku tidak manusiawi itu. Mendengar kata musuh, bahu Adi sedikit tersentak. Mayor Bambang tidak melewatkan reaksi kecil itu. Saya tahu luka di wajahmu bukan karena latihan. Matamu sudah menceritakan segalanya dengan terlalu jelas. Kalau sekarang kau merasa sulit untuk bercerita, tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksamu. Tapi tolong ingat satu hal ini. Saat kau memilih diam sekarang, mungkin akan ada prajurit lain, juniormu, yang akan mengalami penderitaan yang sama sepertimu. Mungkin saat ini pun, ada seseorang yang sedang merintih dalam kegelapan sepertimu. Kata-kata itu menyentuh rasa bersalah yang terpendam di hati Adi. Teman-teman seangkatannya, wajah-wajah lugu mereka terbayang di benaknya. Kecemasan bahwa giliran berikutnya bisa jadi adalah mereka mulai menghantuinya. Ketakutan bahwa jika lingkaran setan ini tidak diputus, tragedi yang lebih besar bisa terjadi suatu hari nanti. Sudut mata Adi mulai basah. Bibirnya yang terkatup rapat bergetar. Mayor Bambang melancarkan pukulan terakhir. Saya di pihakmu. Apapun kebenaran yang kau katakan, saya akan melindungimu sampai akhir dan memastikan kebenaran itu terungkap.
Saya berjanji dengan kehormatan saya sebagai seorang perwira Tentara Nasional Indonesia. Saat itu juga, Adi merasa gerbang besi yang terkunci di dalam hatinya terbuka. Rasa takut, kesepian, dan keputusasaannya menekannya selama berbulan-bulan tumpah ruah. Ia mulai terisak. Dalam tangisannya, bercampur aduk rasa sakit, ketidakadilan, dan kelegaan karena akhirnya menemukan secercah harapan. Mayor Bambang tidak berkata apa-apa, hanya menunggu hingga tangisannya reda. Beberapa saat kemudian, ketika isak tangisnya mereda, Adi dengan mata merah dan suara bergetar membuka mulutnya. Itu Sersan Kepala Rahmat, Komandan. Akhirnya, sebuah retakan kecil muncul di dinding kebisuan. Cerita Adi sungguh mengejutkan. Semuanya dimulai tak lama setelah ia ditempatkan di unit itu sebagai prajurit baru. Seniornya, Sersan Kepala, Serka, Rahmat Hidayat, terus-menerus melakukan perpeloncoan dan kekerasan fisik dengan alasan kesalahan-kesalahan kecil atau hanya karena ia tidak suka dengan sikap Adi. Awalnya hanya hukuman fisik ringan, namun seiring waktu, tingkat kekerasannya semakin parah. Kilas balik. Di belakang lapangan tembak yang berdebu, Prada Adi berdiri dengan wajah tegang. Di hadapannya, Serka Rahmat menatapnya dengan dingin. "Hei, Adi. Latihan menembakmu payah sekali hari ini. Kau masuk tentara mau main-main, hah?" Tanpa menunggu jawaban, Rahmat memukul helm baja Adi dengan keras. Plak. Yang benar kerjanya. Gara-gara kau satu peleton kena getahnya. Adi menahan sakit dan menunduk. Siap, salah, senior. Salah. Kau pikir dengan minta maaf semua beres? Kau tahu gara-gara kau aku jadi kesal? Malam ini kau pungut 500 selongsong peluru, paham? Itu hanyalah permulaan. Hampir setiap malam, Rahmat memanggil Adi ke sudut barak, memberinya hukuman tak beralasan, atau mengganggunya hingga tak bisa tidur. Bahkan, memanfaatkan saat tidak ada senior lain, ia menggunakan kepalan tangan dan kakinya. Mata Rahmat saat membenarkan tindakannya dengan dalih, "Ini bagian dari pembinaan," tampak mengerikan. Pengakuan Adi terus berlanjut. Kekerasan itu kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sudut-sudut yang tidak terjangkau CCTV. Rahmat memanfaatkan posisinya untuk memberikan perintah-perintah tidak adil, bahkan menyuruh Adi melakukan pekerjaan pribadinya. Prajurit lain yang melihat hanya bisa diam. Mereka tahu, saat mereka menyinggung Rahmat, korban berikutnya bisa jadi adalah mereka sendiri. Di tengah kebisuan dan ketidakpedulian itu, penderitaan Adi semakin dalam. "Apakah kau pernah mencoba melapor ke komandan peleton atau pejabat lain?" tanya Mayor Bambang hati-hati. Adi menggeleng. "Beberapa kali saya sudah mengumpulkan keberanian, Komandan. Tapi Serka Rahmat sepertinya sudah tahu dan mengancam saya. Dia bilang, kalau kau lapor ke perwira, bukan cuma hidupmu di tentara yang selesai, keluargamu di rumah juga tidak akan tenang." "Saya terlalu takut, Komandan." Kekerasan yang dilakukan secara rapi untuk menghindari mata para perwira dan ancaman untuk membungkam korban. Itu adalah pola klasik dari Borok di dalam tubuh militer. Sebelum kau cuti, apa yang dikatakan Serka Rahmat? Dia mengancam, kalau saya cerita apa yang terjadi di sini kepada keluarga atau orang lain, saat saya kembali, saya akan menghadapi hal yang jauh lebih mengerikan dan tidak akan pernah bisa cuti lagi. Alasan Adi memulai cutinya dengan wajah penuh kecemasan bukanlah karena kebahagiaan, melainkan karena ingin lari sementara dari ancaman mengerikan itu. Setelah menceritakan semuanya, Adi tampak benar-benar lelah. Namun, sorot matanya sudah berbeda.
Alih-alih keputusasaan dan ketakutan, ada kelegaan samar dan secercah harapan bahwa sekarang segalanya bisa berubah. Mayor Bambang, yang mendengarkan dalam diam, memberinya segelas teh hangat lagi. Terima kasih, Prada Adi. Kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Suaranya penuh dengan dorongan dan rasa hormat yang tulus. Saya berjanji, penderitaan yang kau alami dan kebenaran yang kau sampaikan hari ini tidak akan sia-sia. Serka Rahmat Hidayat, dan semua orang yang tahu tapi memilih diam, mereka yang bertanggung jawab pasti akan menerima akibatnya. Mayor Bambang berdiri dan menatap keluar jendela. Di bawah langit Kapuas Hulu yang mulai gelap, angin dingin bertiup. Tekadnya sudah bulat. Ia akan menembus kegelapan ini dan menyalakan cahaya keadilan. Kopral Joko. Siap, Komandan. Prada Adi Saputra, mulai hari ini akan berada dalam perlindungan kita di detasemen. Putus sementara komunikasinya dengan pihak luar dan berikan semua yang ia butuhkan untuk menenangkan diri. Jelaskan pada keluarganya dengan sopan bahwa cutinya ditunda beberapa hari karena urusan dinas. Dan panggil darurat seluruh tim investigasi. Mulai sekarang, kita mulai operasi untuk mencabut akar kejahatan ini sampai tuntas. Mata Mayor Bambang menyala lebih terang dari sebelumnya. Pengakuan berani seorang prajurit 2 akan menjadi godam pertama yang menghancurkan dinding raksasa ketidakadilan. Kurang dari 30 menit setelah perintah panggilan darurat dikeluarkan oleh Mayor Bambang, para perwira kunci dari tim investigasi telah berkumpul di ruangannya. Ada Letnan 1, Letu, Slamet Riyadi, seorang veteran dengan lebih dari 10 tahun pengalaman investigasi, Letnan 2, Letda, Kartika Sari, yang terkenal dengan analisis dingin dan keuletannya dalam forensik digital, dan Letda Agus Purnomo, seorang penyelidik muda yang penuh semangat. Panggilan mendadak itu membuat wajah semua orang tegang. Mayor Bambang memutar rekaman suara Prada Adi Saputra yang bergetar. Pengakuan prajurit muda yang merintih sendirian dalam kegelapan itu terasa menekan dada semua yang mendengar. Setelah rekaman selesai, Mayor Bambang membuka suara dengan wajah keras. Ini adalah kenyataan yang terjadi di kesatuan kita. Kita punya pengakuan korban, tapi itu saja tidak cukup. Untuk menghukum pelaku dan mencegah ini terjadi lagi, kita butuh bukti fisik yang kuat dan kesaksian lain. Ia melangkah ke peta disposisi pasukan yang tergantung di dinding dan menunjuk 1 batalion dengan spidol merah. Mulai sekarang, kita akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap peleton spesifik di batalion tersebut. Nama sandi operasi, Singkap Kegelapan. Kita akan gigih mencari kebenaran yang tersembunyi untuk menghapus bayangan tradisi buruk yang mengakar di kesatuan. Mendengar nama sandi, Singkap Kegelapan, mata para anggota tim semakin tajam. Mereka merasakan ini bukan sekadar kasus pelanggaran disiplin biasa, melainkan investigasi besar untuk membongkar masalah sistemik. Target operasi ini ada 3. Pertama, tangkap segera dalang utama, Serka Rahmat Hidayat, dan identifikasi semua kaki tangannya. Kedua, pastikan tanggung jawab para komandan yang mengetahui fakta kekerasan ini tetapi bungkam atau berusaha menutupinya. Ketiga, identifikasi korban-korban lain dan kumpulkan semua data untuk merancang langkah-langkah pencegahan yang radikal. Mayor Bambang mulai membagi tugas di papan taktis. Letu Slamet, Anda pimpin tim 1. Tugas utama adalah mengamankan seluruh rekaman CCTV di sekitar barak peleton tersebut. Analisis data visual selama 2 bulan terakhir untuk mencari adegan yang mencurigakan. Jika pihak batalion menolak bekerja sama atau mencoba menghapus video, laporkan segera pada saya. Saya akan bicara langsung dengan Danyonnya. Siap. Bukti pasti akan kami dapatkan, jawab Letu Slamet tegas.
Letda Kartika, tim forensik digital akan menganalisis riwayat komunikasi dan media sosial Serka Rahmat dan orang-orang di sekitarnya. Fokus pada pengumpulan bukti digital seperti pesan, foto, atau video yang mengindikasikan kekerasan. Pulihkan juga data yang sudah dihapus. Laksanakan. Kebenaran di dunia maya pasti akan kami temukan. Mata Letda Kartika berbinar penuh tekad. Letda Agus, mata Mayor Bambang beralih pada yang termuda. Anda akan melakukan wawancara informal dengan para prajurit di barak korban. Menyamarlah sebagai petugas dari Dinas Psikologi Angkatan Darat, Dispsiat, yang sedang melakukan survei. Ciptakan suasana sealami mungkin. Jangan memaksa. Yang terpenting adalah menghilangkan kecemasan mereka dan membangun kepercayaan. Siap, Komandan. Saya akan berusaha membuka hati rekan-rekan prajurit dan mendengarkan kebenaran, jawab Letda Agus dengan semangat. Bagus. Ingat, dalam investigasi ini, kecepatan dan kerahasiaan adalah kunci. Sedikit saja pergerakan kita bocor, bukti akan hilang dan para pelaku akan bersekongkol. Semua informasi terkait operasi ini harus dirahasiakan dan pelaporan dilakukan secara langsung kepada saya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Perintah Mayor Bambang sangat jelas. Baik. Kalau begitu, operasi dimulai sekarang. Segera bergerak. Bersamaan dengan perintah itu, tim investigasi bergerak serempak. Tim Letu Slamet langsung menuju unit target. Letda Kartika menyiapkan peralatannya. Letda Agus mulai merancang skenarionya. Sementara itu, di ruangannya, Mayor Bambang melakukan panggilan terpenting kepada Komandan Batalion, Danyon, tersebut. Selamat malam, Komandan. Saya Bambang dan Denpom. Mohon izin, ada kebutuhan mendesak terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang prajurit di bawah wewenang Komandan. Untuk verifikasi fakta yang akurat, kami mohon izin untuk mengamankan data CCTV di sekitar Barak Peleton 2. Mohon dipastikan personel kami diberikan akses. Di seberang telepon, Sang Danyon terdengar bingung. Mayor Bambang langsung yang menangani? Ada apa ini? Serius sekali? Saat ini kami sedang dalam proses identifikasi, Komandan. Namun kami menilai ini adalah insiden yang butuh penanganan cepat dan tuntas. Mohon kerjasamanya. Mendengar nada tegas Mayor Bambang, Sang Danyon tidak bisa berdebat lebih jauh dan dengan enggan berjanji akan bekerja sama. Setelah menutup telepon, sebuah pesan singkat masuk dari Letu Slamet. Lapor Endan, data CCTV berhasil diamankan. Analisis dimulai. Bravo. Pintu pertama telah terbuka. Mayor Bambang menarik napas dalam-dalam. Perburuan panjang mencari kebenaran yang tersembunyi dalam gelap baru saja dimulai. Keesokan paginya, di Barak Peleton 2, Batalion 316, ketegangan aneh menyelimuti. Desas-desus bahwa polisi militer datang tadi malam dan mengambil semua rekaman CCTV telah menyebar. Serka Rahmat Hidayat menjadi lebih galak dari biasanya, membentak para juniornya, sementara prajurit lain menahan napas. Saat itulah, Komandan Peleton, Danton, Letda Anton Wijaya, masuk bersama Letda Agus Purnomo. Letda Agus mengenakan pakaian dinas harian, PDH, tanpa atribut tempur, memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dispsiat yang sedang melakukan survei psikologis. Perhatian semua. Mulai hari ini, Letda Agus akan membantu kita melakukan survei kondisi psikologis prajurit. Mohon bekerja sama dengan santai, kata Danton. Namun, wajah para prajurit tetap kaku. Tidak ada yang mau curhat kepada orang asing.
Serka Rahmat menatap Letda Agus dengan sinis. Wawancara dilakukan satu persatu di sebuah ruang serbaguna kecil. Letda Agus tidak bertanya dengan kaku. Ia mencoba memecah kebekuan dengan bertanya tentang kesulitan hidup di militer atau masalah pribadi. Namun, jawabannya seragam. Tidak ada masalah, Pak. Peleton kami suasananya kekeluargaan. Serka Rahmat adalah senior terbaik. Seolah sudah janjian, semua orang memakai topeng dan berbohong. Letda Agus tahu, tapi ia tidak terburu-buru. Ia tahu jika tembok itu dipaksa hancur, ia akan semakin mengeras. Waktu berlalu, hingga Prada Eko Prasetyo, satu-satunya teman seangkatan Adi Saputra, masuk ke ruangan. Sejak duduk, ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Prada Eko, kamu kelihatannya tegang sekali. Mau minum dulu? Sapa Letda Agus lembut. Eko hanya menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Begitu ya? Bagaimana kehidupan di sini? Latihannya berat. Semua baik-baik saja. Senior semua baik pada saya, jawabnya lagi-lagi seperti robot. Letda Agus pura-pura melihat berkas, lalu berkata pelan, saya dengar kamu akrab sekali dengan Prada Adi. Mendengar nama Adi, bahu Eko menegang seperti batu. Adi sekarang dalam perlindungan kami. Dia sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kawan-kawannya, termasuk kamu, kata Letda Agus menatap lurus ke mata Eko. Keberanian satu orang butuh keberanian orang lain untuk menyambungnya dan mengatakan kebenaran. Diam sama saja dengan membiarkan kekerasan terjadi. Kamu tidak berpikir begitu? Pupil mata Eko bergetar hebat. Kejadian semalam terlintas di benaknya. Kilas balik. Di gudang yang pengap, para prajurit berdiri ketakutan. Serka Rahmat berjalan mondar-mandir. Aku tidak tahu siapa yang cepu, tapi jangan pikir karena PM datang kalian bisa seenaknya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Mulai besok, kalau ada orang luar bertanya, kalian tahu harus jawab apa, kan? Matanya berhenti pada Eko. Terutama kau, Eko. Kau paling dekat dengan si Adi, kan? Kalau kau macam-macam, kau tahu akibatnya. Gara-gara satu orang, kita semua jadi repot. Ingat, peleton kita tidak ada masalah. Paham? Paham, jawab para prajurit ketakutan. Saat itu Eko sadar, tempat ini adalah kerajaan kecil yang diperintah oleh rasa takut, dan mereka hanyalah budak yang bisu. Kembali ke ruang wawancara. Air mata panas mulai mengalir di pipi Eko. Ia ingin menghancurkan belenggu ketakutan ini. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya, Adi, menanggung semuanya sendirian. Jika saya menceritakan apa yang saya lihat, apa Bapak benar-benar bisa melindungi saya? Saya hanya ingin lulus dinas dengan selamat. Suaranya kecil, tapi penuh keputusasaan. Akhirnya, retakan itu muncul. Tentu saja. Saya pertaruhkan jabatan saya. Identitasmu akan dirahasiakan sepenuhnya, dan kami akan menjadi perisaimu. Keberanianmu bisa mengubah segalanya. Mendengar jawaban meyakinkan Letda Agus, Eko akhirnya buka mulut. Kesaksiannya lebih brutal dari pengakuan Adi. Ia menceritakan kekerasan lain yang dilakukan Rahmat pada junior lain. Ia bahkan menceritakan bagaimana Rahmat merampas kiriman makanan dari keluarga dan meminjam uang tanpa pernah mengembalikan, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Ia bahkan memberi kesaksian mengejutkan bahwa Komandan Regu, Danru, Sersan II, Serda, Dedi Irawan,
tahu kejadian itu tapi justru membela Rahmat. Kamis lalu, Serka Rahmat menggeledah ransel saya dan mengambil semua susu kental manis kiriman ibu saya. Waktu saya lapor ke Danru, saya malah dimarahi. Katanya, cuma dipakai sedikit sama senior kok pelit sekali. Itu adalah kesaksian kunci. Detail spesifik yang bisa membuktikan keterlibatan dan pembiaran dari komandan tingkat bawah. Letda Agus mencatat semuanya dengan teliti. Keberanian satu orang akhirnya memicu keberanian yang lain. Beberapa prajurit setelah Eko mulai buka mulut dengan hati-hati. Dinding itu tidak lagi kokoh. Bisikan-bisikan itu akan segera menjadi gemuruh. Sementara itu, di kantor Denpom, tim forensik digital bertarung dalam pertempuran yang berbeda. Letda Kartikasari dan timnya begadang semalaman menganalisis ponsel pintar Serka Rahmat. Seperti dugaan, kata Letda Kartika. Ponselnya bersih seperti baru. Semua pesan, foto, dan riwayat panggilan yang mencurigakan sudah dihapus. Bukan main liciknya orang ini, kata salah satu anggota tim. Bukan licik, tapi bodoh, Kartika tersenyum dingin. Di dunia digital, tidak ada yang namanya penghapusan total. Jejaknya pasti tertinggal. Ia mulai bekerja, membuat image file dari memori ponsel dan menganalisisnya dengan program pemulihan khusus. Layar dipenuhi kode-kode yang tak berarti. Setelah berjam-jam, mata Kartika menyipit. Ia menemukan sesuatu. Di area file sementara yang terhapus, ia menemukan riwayat akses ke sebuah grup chat trankripsi di aplikasi pesan instan luar negeri. Ketemu. Timnya mengerubungi monitor. Aplikasi itu sudah dihapus, tapi jejak aksesnya masih ada. Kartika melacak jejak itu dan berhasil memulihkan data dari grup chat tersebut. Nama grup chat itu, Geng Tak Terkalahkan. Isinya lebih mengerikan dari yang mereka duga. Rahmat Hidayat. Wah, lihat muka si Adi tadi gak? Artistik banget. KWK. Serka P. Inisial hahaha. Pas dia teriak kesakitan suaranya lucu. Kopral K. Inisial besok kita main apa lagi? Rekam video bagus sekali ya. KWK. Percakapan itu hanyalah awal. Saat di-scroll ke bawah, muncul foto-foto yang mengejutkan. Wajah Adi yang penuh lebam, dipaksa tersenyum ke arah kamera. Foto dirinya dalam pose hukuman yang menyakitkan. Itu adalah bukti visual dari luka yang pertama kali dilihat Mayor Bambang. Tapi yang membuat Letda Kartika paling marah adalah hal lain. Rahmat Hidayat, tadi Danru lewat, sempat deg-degan juga gue. Serka P. Hahaha, Danru kita kan jago nutupin masalah. Dia orang kita. Aman. Rahmat Hidayat, tetap harus hati-hati. Danton agak rewel. Serka P. Tenang, Danru yang bakal bersin. Kemarin juga dia yang bikin laporan jadi aman. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah percakapan yang mengindikasikan bahwa Danru tidak hanya tahu, tapi aktif terlibat dalam menutup-nutupi kasus ini. Lapor, Komandan. Sepertinya kita dapat jackpot, lapor Kartika pada Mayor Bambang melalui telepon. Kesaksian para prajurit dari perbatasan dan jejak digital yang abadi bertemu. Sekarang, jaring yang sempurna untuk menjerat tidak hanya para pelaku tapi juga para komandan yang melindungi mereka telah terpasang. Keesokan paginya, suasana di kantor Mayor Bambang terasa berat seperti sebelum badai. Di mejanya, terbentang BAP dari para prajurit dan bukti digital yang dipulihkan oleh Letda Kartika. Bukti sudah sempurna. Saatnya memutus rantai kebusukan. Target pertama adalah Komandan Regu,
Serda Dedi Irawan. Panggil Serda Dedi masuk. Serda Dedi masuk dengan wajah kaku. Ia berusaha terlihat tenang. Siap, Komandan. Saya, Danru Sersan II Dedi Irawan. Ada yang bisa saya bantu? Duduk, kata Mayor Bambang, menatapnya lurus. Bagaimana suasana di regumu? Siap, baik, Komandan. Hubungan antar prajurit sangat baik, semua rajin berlatih. Regu kami adalah yang paling solid. Ia berbohong tanpa berkedip. Mayor Bambang tidak bertele-tele. Begitu? Tapi saya dengar cerita yang berbeda. Ada kesaksian bahwa Prada Adi Saputra di regumu sering dianiaya oleh Serka Rahmat. Dan kau, Serda Dedi, tahu fakta itu tapi membiarkannya. Bagaimana tanggapanmu? Wajah Dedi menegang, tapi ia dengan cepat menyangkal. Siap, tidak benar, Komandan. Itu fitnah. Prada Adi memang agak lemah, sulit beradaptasi. Justru saya yang paling memperhatikannya. Mayor Bambang diam-diam mendorong tumpukan BAP ke arahnya. Ini adalah kesaksian dari anggota regumu. Isinya sangat spesifik, menyebutkan bahwa Danru tahu tapi justru membela Serka Rahmat. Bohong. Mereka pasti bersekongkol. Tentu, kau pasti merasa difitnah, Mayor Bambang mengangguk. Kali ini, ia menyodorkan cetakan dari percakapan grup chat dan foto-foto yang dipulihkan Letda Kartika. Lalu, bagaimana kau akan menjelaskan ini? Ketika mata Serda Dedi melihat foto-foto dan tulisan di kertas itu, wajahnya pucat pasi. Foto wajah Adi yang lebam, dan di bawahnya tulisan yang jelas. Hahaha, Danru kita kan jago nutupin masalah. Dia orang kita. Topengnya hancur berkeping-keping. Kenapa kau lakukan ini? Suara Mayor Bambang bukan hanya marah, tapi juga penuh kekecewaan mendalam. Jabatan Danru yang kau emban itu bukan hiasan. Itu adalah janji untuk bertanggung jawab atas nyawa dan kehormatan anak buahmu. Tapi kau justru membiarkan mereka menderita demi kenyamananmu sendiri? Itu bukan sikap seorang kawan, itu sikap seorang kaki tangan. Di hadapan hardikan setajam baja itu, Serda Dedi menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf. Jangan katakan itu padaku. Katakan pada Prada Adi yang telah kau hianati. Serda Dedi segera dinonaktifkan dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian dan keterlibatan. Target berikutnya adalah Danton dan Komandan Kompi, Danki. Mereka lebih berpengalaman dan licin. Mayor Bambang langsung mendatangi kantor Danki. Sang Danki, seorang kapten, tampak sudah mendengar kabar. Ada apa ini, Mayor? Saya datang untuk melaporkan dan bertanya beberapa hal, kata Mayor Bambang. Apakah Komandan pernah menerima laporan tentang kasus penganiayaan di Peleton 2? Oh, itu, jawab sang Danki licin. Menurut laporan Danton, itu hanya pertengkaran kecil antar prajurit dan sudah diselesaikan dengan damai. Saya tidak bisa mengurusi setiap prajurit satu persatu, kan? Itu tanggung jawab Danton dan Danru. Itu adalah tindakan cuci tangan yang klasik. Mayor Bambang mengeluarkan kartu truf berikutnya. Begitu? Tapi menurut penyelidikan kami, Danru dan Danton telah mengecilkan kasus ini dan melapor secara tidak benar. Dan Komandan, sebagai Danki, tidak pernah sekalipun memeriksa kebenaran laporan itu. Atau Komandan memang tidak mau memeriksa. Apa maksudmu? Dalam 2 bulan terakhir, semua keluhan dari prajurit Peleton 2 ditolak di tingkat Kompi dengan alasan menjaga kekompakan.
Apakah penderitaan satu prajurit lebih tidak penting daripada kekompakan semu? Ini adalah kelalaian komando dan pembiaran yang jelas. Wajah sang Danki mengeras. Penyelidikan Mayor Bambang sudah mengakar hingga ke tanggung jawab komandonya. Ia sadar tidak bisa lagi mengelak. Danru, Danton, Danki. Seluruh rantai komando yang seharusnya menjadi tulang punggung kesatuan telah keropos. Meninggalkan kantor Danki, Mayor Bambang tahu, ini bukan masalah beberapa orang saja. Budaya mengecilkan, menutupi, dan membiarkan masalah bisa jadi adalah penyakit yang sudah menyebar di seluruh batalion, atau bahkan lebih luas lagi. Matanya kini menatap ke tempat yang lebih tinggi, markas batalion. Perisai terbesar mungkin sudah mengetahui segalanya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Operasi singkap kegelapan kini telah melampaui satu unit kecil, menjadi gelombang besar yang tak terbendung menuju jantung mesin komando. Mayor Bambang tidak ragu. Setelah bertemu Danki, ia langsung menuju markas batalion. Pengakuan Serda Dedi, kelalaian Danton dan Danki, kesaksian hidup para prajurit, dan bukti digital yang tak terbantahkan. Berkas di tangannya kini bukan lagi sekadar laporan, melainkan senjata yang bisa mengguncang nasib seluruh batalion. Saat pintu ruang komandan batalion, Danyon, terbuka, sang letnan kolonel, Letkol, menyambutnya dengan wajah dingin. Duduk, Mayor Bambang, suara Danyon dalam, namun penuh amarah yang tertahan. Hanya karena masalah anak-anak di satu peleton, kau mau membuat seluruh batalion ini gempar? Gara-gara kau, suasana jadi tidak kondusif. Semangat tempur jadi terganggu. Ia bahkan tidak melirik berkas yang dibawa Bambang. Dulu sudah saya bilang apa? Selesaikan baik-baik di tingkat kompi. Apa untungnya kau membesarkan masalah ini? Rasa keadilan? Jangan bekerja dengan emosi kekanak-kanakan seperti itu. Meskipun sudah menduga reaksi ini, sikap arogan itu menyulut amarah Bambang. Lapor, Komandan. Ini bukan masalah anak-anak. Ini adalah kejahatan yang merusak kehormatan dan jiwa seorang prajurit, dan para komandan telah menutupinya secara terorganisir. Apakah ini inti dari suasana kondusif yang komandan junjung tinggi? Suara Bambang mengeras seperti baja. Saya hanya menjalankan tugas sesuai prinsip sebagai perwira polisi militer. Permintaan komandan agar saya menghentikan penyelidikan ini adalah penyalahgunaan wewenang dan intervensi ilegal terhadap proses hukum. Apa? Kau ini sedang menceramahi siapa? Danyon melompat dari kursinya, wajahnya merah padam. Mayor Bambang, ini peringatan terakhir. Sobek berkas itu di depan saya sekarang dan tutup kasus ini sebagai pelanggaran disiplin internal. Cukup beri sanksi beberapa biang keladinya. Ini perintah. Jika kau menentang, karir militermu selesai di sini. Paham? Itu adalah ancaman dan perintah ilegal yang jelas. Bambang tidak menghindar. Matanya menatap lurus, semakin dingin dan keras. Ia sedang menyeberangi sungai yang tak bisa ia putari kembali. Saya menolak melaksanakan perintah. Jawaban tegas Bambang membuat wajah Danyon berubah pias karena kaget. Perintah komandan bertentangan dengan hukum dan sumpah prajurit. Saya tidak bisa mematuhinya. Saya akan membawa semua bukti ini dan melapor langsung kepada Panglima Divisi sekarang juga. Jika Panglima Divisi juga mencoba menutupi kasus ini, saya akan membawa kebenaran ini ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dengan risiko menanggalkan seragam ini. Itu adalah pernyataan perang. Sebuah pertaruhan dengan mempertaruhkan segalanya. Danyon kehilangan kata-kata, hanya bisa menunjuk Bambang dengan gemetar.
Bambang, tanpa memberi hormat, berbalik dan meninggalkan ruangan. Suasana di ruang Panglima Divisi, Pangdiv, jauh lebih berat. Sang Pangdiv, seorang Mayor Jenderal, Maijen, yang disegani, adalah sosok yang lurus dan keras. Ia sangat bangga pada divisinya dan benci jika kehormatan itu tercoreng. Bambang berdiri tegap dan melaporkan semua yang telah ia siapkan. Dari pengakuan berani seorang prajurit 2, hingga para komandan yang melapor palsu, dan perintah ilegal Danyon yang ingin menutupinya. Ketika laporan selesai, Pangdiv terdiam lama. Keheningannya membuat jantung Bambang berdebar kencang. Mayor Bambang, panggilnya akhirnya. Siap, Jenderal. Apakah kau sudah memikirkan, jika masalah ini terungkap keluar, citra divisi kita akan seperti apa? Kehormatan Kesatuan Pahlawan akan tercoreng. Apa itu yang kau inginkan? Suara Pangdiv penuh kekecewaan. Ia tampaknya juga lebih mementingkan kehormatan organisasi. Tapi Bambang tidak bisa mundur. Lapor, Jenderal. Kehormatan sejati yang saya yakini berbeda. Ia mengangkat kepalanya dan menyuarakan keyakinannya. Menyimpan borok dan hanya memoles bagian luar bukanlah kehormatan, itu kemunafikan. Saya percaya, kehormatan sejati datang dari keberanian untuk membuka kelemahan kita sendiri dan menanggung rasa sakit untuk mencabutnya hingga ke akar. Meskipun sekarang memalukan dan menyakitkan, hanya dengan membuang tumor ini, tentara kita bisa terlahir kembali menjadi organisasi yang lebih kuat dan sehat. Suaranya menggema di ruangan. Tentara yang tidak bisa melindungi kehormatan satu prajuritnya, bagaimana bisa melindungi negara dan bangsa? Yang kita butuhkan sekarang bukan keheningan, melainkan pembersihan. Mohon petunjuk, Jenderal. Keheningan panjang kembali menyelimuti. Sang Pangdiv perlahan kembali ke kursinya dan menatap dalam-dalam mata Bambang. Akhirnya, seolah sudah memutuskan, ia membuka mulut. Laksanakan. Satu kata itu menentukan segalanya. Mayor Bambang, saya beri Anda wewenang penuh untuk menangani kasus ini. Tanpa pandang bulu pangkat, kejar semua yang terlibat dan seret mereka ke pengadilan militer. Bekerjalah dengan tekad bukan untuk melindungi kehormatan semu, tetapi untuk memulihkan kembali jiwa yang telah busuk. Berantas tuntas, jangan sisakan satu pun. Mata Pangdiv menyala seperti harimau. Sejak saat itu, operasi singkap kegelapan ditingkatkan menjadi investigasi khusus di bawah komando langsung Pangdiv. Saya akan dukung semua personel dan sumber daya yang dibutuhkan. Pergi, dan kembalikan kehormatan sejati divisi kita. Bambang menunduk dalam-dalam. Laksanakan. Langkahnya saat meninggalkan ruangan terasa lebih kokoh dan bertenaga dari sebelumnya. Ia kini telah menjadi gelombang raksasa, siap menerjang jantung kebusukan. Operasi singkap kegelapan, setelah mendapat dukungan penuh dari Pangdiv, segera memasuki tahap eksekusi. Waktu bergerak adalah pukul 4 pagi, saat fajar belum menyingsing. Di bawah komando Mayor Bambang, puluhan personel polisi militer bersenjata lengkap bergerak dalam senyap menuju batalion target. Setelah melewati gerbang, tim-tim menyebar dan mengepung barak target dengan sempurna. Bambang berdiri di depan pintu barak dan memberi isyarat pelan, masuk. Pintu barak terbuka dengan gebrakan keras. Bangun semua. Jangan bergerak dari tempat tidur. Polisi militer. Para prajurit yang terkejut terbangun dan membeku ketakutan. Tim langsung menuju tempat tidur Serka Rahmat dan kroni-kroninya. Sersan Kepala Rahmat Hidayat, Anda kami tahan untuk penyelidikan atas tuduhan penganiayaan, perundungan, dan penyalahgunaan wewenang. Wajah mereka yang kemarin masih pongah kini pucat pasi.
Rahmat mencoba melawan. Apa-apaan ini? Lepaskan. Tapi perlawanannya sia-sia di hadapan para prajurit PM yang terlatih. Mereka diborgol tanpa daya. Kerajaan kecil yang dibangun di atas rasa takut itu runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, tim lain mendatangi kediaman para perwira. Danru, Danton, dan Danki seolah sudah menduga nasib mereka, pasrah saat menerima surat penonaktifan sementara. Wajah mereka saat mengemasi barang-barang pribadi di bawah pengawasan PM menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab yang melekat pada pangkat di bahu mereka. Saat hari terang, batalion itu seperti baru saja diterpa badai. Para pelaku utama ditahan di rumah tahanan militer. Para komandan yang terlibat dinonaktifkan. Sebuah dewan kehormatan perwira darurat segera digelar, dipimpin langsung oleh Pangdiv. Di hadapan dewan, Bambang memaparkan seluruh kronologi kasus. Keputusan diambil dengan cepat dan tegas. Serka Rahmat dan para pelaku utama diseret ke pengadilan militer, divonis penjara, dan setelahnya dimutasi ke unit-unit di daerah terpencil. Para komandan, mulai dari Danru hingga Danki, dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer. Dan Sang Danyon, yang mencoba menutupi kasus ini, dimutasi ke pos non-strategis yang secara efektif mengakhiri karirnya. Lingkaran setan kebusukan itu akhirnya terputus. Tetapi tugas Bambang belum selesai. Ia tahu pemulihan sama pentingnya dengan hukuman. Dengan persetujuan Pangdiv, ia mengatur program konseling psikologis resmi bagi semua prajurit yang menjadi korban, termasuk Prada Adi Saputra. Ia juga meluncurkan investigasi menyeluruh ke seluruh batalion untuk mengidentifikasi kasus-kasus lain yang mungkin terpendam. Pendidikan tentang hukum, disiplin, dan martabat manusia diwajibkan bagi semua prajurit. Proses pembersihan itu menyakitkan, tetapi perlu. Di atas luka yang daging busuknya telah diangkat, kulit baru mulai tumbuh. Di Peleton 2, Batalion 316, bayangan kelam masa lalu tidak lagi ditemukan. Spanduk-spanduk dengan slogan "Jiwa Korsa dan Kekompakan adalah kekuatan tempur tertinggi" terpasang di mana-mana. Di pintu barak, dipasang kotak saran anonim. Komandan-komandan baru yang dikenal berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang baik ditugaskan. Danki yang baru, pada hari pertamanya, mengumpulkan semua prajurit dan berkata, "Sebelum menjadi atasan kalian, saya adalah abang dan kawan kalian. Tugas saya bukan mengawasi, tetapi membantu kalian menyelesaikan dinas dengan selamat dan sehat untuk kembali ke pelukan keluarga. Jika kalian mengalami ketidakadilan atau merasa berat, datanglah pada saya kapan saja. Pintu ruangan saya selalu terbuka." Beberapa hari kemudian, setelah menyelesaikan perawatan psikologis dan cuti istimewa, Prada Adi Saputra kembali ke unit dengan wajah yang jauh lebih cerah. Yang menyambutnya bukan lagi cibiran dan kekerasan. "Adi, kau sudah bekerja keras. Berkat kau, peleton kita bisa berubah seperti ini." "Terima kasih banyak," kata Danru barunya sambil menepuk bahunya dengan hangat. Tidak ada yang menganggapnya sebagai pengadu. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan hormat atas keberaniannya. Malam itu, Danru barunya memanggil Adi secara pribadi. "Adi, ini ada tugas rahasia khusus untukmu," kata Sang Danru sambil tersenyum. "Jaga baik-baik para prajurit baru yang akan datang nanti. Rasa sakit yang pernah kau alami, jangan biarkan orang lain merasakannya lagi. Karena kau yang paling paham rasa sakit itu, kau pasti bisa menjadi abang terbaik bagi mereka." Mendengar itu, dada Adi terasa hangat. Ia tidak lagi dilihat sebagai pembuat masalah, tetapi sebagai benih harapan baru. Waktu berlalu, Adi tumbuh menjadi prajurit teladan.
ia tidak hanya mengatasi traumanya, tetapi juga menjadi senior yang paling peduli pada junior-juniornya. Suatu malam di akhir musim kemarau, Adi, yang kini telah menjadi Kopral 2, Kopda, sedang berjaga di pos perbatasan. Angin dingin menerpa pipinya, tetapi tidak lagi terasa menusuk. Di sampingnya, seorang prajurit baru berdiri dengan wajah tegang. "Gugup, ya?" sapa Adi lebih dulu. "Siap, Kopral." "Saya masih takut." "Tidak apa-apa, saya dulu juga begitu. Tapi jangan khawatir, tempat ini bukan lagi tempat yang menakutkan. Karena sekarang, ada kami di sini," kata Adi sambil menepuk pundak prajurit baru itu dan tersenyum. Matanya bukan lagi mata korban yang ketakutan. Itu adalah mata seorang prajurit sejati yang memiliki ketangguhan dan kehangatan untuk mencintai sesama kawan. Di seberang perbatasan yang gelap, fajar era baru sedang merekah. Beberapa bulan kemudian, di Pengadilan Militer 208 Jakarta, putusan akhir kasus itu dibacakan. Rahmat dan kroni-kroninya yang duduk di kursi pesakitan tidak bisa lagi menyangkal kejahatan mereka. Rahmat divonis penjara, sementara yang lain menerima hukuman berat dan dipecat. Keadilan telah ditegakkan. Kasus ini menjadi lonceng peringatan besar bagi seluruh angkatan. Seluruh proses operasi singkap kegelapan disebarluaskan sebagai studi kasus, dan semua unit berlomba-lomba memperbaiki budaya internal mereka. Setahun kemudian, sebuah berita luar biasa datang. Peleton 2, Batalion 316, yang dulu menjadi simbol kekerasan, dianugerahi penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat sebagai peleton teladan. Di pusat semua perubahan itu, ada Sersan 2 Adi Saputra. Ia menceritakan pengalamannya kepada para junior, mengajarkan mereka bahwa rasa hormat dan saling menjaga adalah jiwa Korsa yang sesungguhnya. Di tanah yang pernah ditaburi keputusasaan, kini bunga-bunga harapan telah mekar. Sementara itu, Mayor Bambang Wibowo, yang memimpin semua perubahan ini, juga menerima kabar baru. Ia mendapatkan promosi luar biasa menjadi Letnan Kolonel, Letkol. Jabatan barunya bukan lagi di divisi. Memutuskan menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Mayor Bambang Wibowo menjadi Letnan Kolonel, dan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019, menunjuk yang bersangkutan dalam jabatan baru sebagai Kepala Bagian Penyelidikan Kriminal di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Jakarta. Letkol Bambang Wibowo berdiri di jendela kantor barunya di Mabesat, menatap hiruk-pikuk Jakarta. Tanggung jawabnya kini lebih besar, menjaga disiplin dan kebersihan seluruh Angkatan Darat. Di atas mejanya, ada sepucuk surat dari Serda Adi Saputra. Kepada YTH. Komandan Letkol Bambang Wibowo. Lapor, Komandan. Saya Sersan 2 Adi Saputra. Saya mengucapkan selamat atas promosinya. Tanpa komandan, tidak akan ada saya yang sekarang. Berkat keberanian yang komandan tunjukkan, kini saya juga bisa menjadi orang yang memberikan keberanian pada orang lain. Dimanapun komandan berada, tetaplah menjadi perwira hebat seperti sekarang. Komandan selamanya adalah komandan yang paling saya hormati. Hormat saya, Adi Saputra. Bambang membaca surat itu dan tersenyum tipis. Wajah prajurit ketakutan yang ia temui di gerbang pos perbatasan setahun yang lalu terbayang di benaknya. Pilihannya untuk tidak mengabaikan satu retakan kecil telah menjadi awal dari gelombang besar yang mengubah nasib seorang manusia, sebuah unit, dan bahkan lebih luas lagi. Pertarungan belum berakhir. Di suatu tempat, mungkin masih ada prajurit lain yang menderita. Tapi kini ia tidak lagi sendirian. Di belakangnya, ada ribuan prajurit dan perwira yang mendambakan perubahan. Bambang berbalik dan memantapkan hatinya.
Gelombang yang dimulai dari Kapuas Hulu itu kini akan menjadi sungai yang lebih besar dan lebih kuat, yang akan membersihkan seluruh angkatan. Hingga hari di mana jiwa Korsa sejati, di mana setiap prajurit saling menghormati dan melindungi, menjadi senjata terkuat, jantung bajanya tidak akan pernah berhenti berdetak.